langsung aja. Selamat malam Pak Anies. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat datang di Purwokerto. Dan pertama-tama Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Antonius, fresh graduate dari Unsud. Dan di sini mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jika saya membawa agama, saya seorang Katolik atau seorang Nasrani. Dan di sini saya sebagai seorang yang baru pertama kali melek politik Pak. Dalam artian pemilu tahun 2019 saya masih sekolah dan saya belum bisa menyadari apa yang terjadi di arus politik pada Indonesia ini. Yang ingin saya tanyakan adalah saya ingin mendengar pendapat Bapak bagaimana tentang kebinekaan di hari ini Pak. Dan kemudian kaitannya adalah jika Bapak kemudian dipercaya oleh rakyat menjadi presiden, apakah kemudian 5 tahun ke depan kebinekaan dan keamanan bangsa Indonesia akan tetap stabil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda nggak apa-apa? Tremor dikit Pak. Apa? Tremor dikit Pak. Ini mah bukan tremor dikit, tremor banyak kamu. Gak apa-apa tapi? Gak apa-apa Pak. Pertama-tama saya ngomong dengan Bapak dan kedua saya minoritas di sini Pak. Jadi agak takut Pak. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Antonius. Teman-teman, ini keren loh. Ini keren. Dan pertanyaan yang disampaikan diutarakan dengan sangat baik, sistematis, logis. Ini berhak dapat jawaban yang lengkap, ya kan? Iya. Ya. Jadi, gini yang saya sampaikan. Bahwa kita bersyukur sekali, negeri ini bineka. Dan bineka itu adalah karunia Tuhan. Lalu negeri ini juga tunggal. Kita menjadi satu, menjadi Indonesia. Nah, menyatu, persatuan itu hasil usaha kita. Kalau binekanya itu karunia Tuhan. Anda dilahirkan sebagai seorang Katolik di keluarga Katolik. Saya dilahirkan sebagai seorang Muslim di keluarga Muslim. Itu adalah karunia Tuhan. Tapi kita bersatu atau tidak bersatu itu adalah usaha kita sendiri. Nah, kami menyampaikan persatuan yang sebagaimana kami lakukan di Jakarta. Ketika kami di Jakarta, kami memimpin Jakarta dengan prinsip kesetaraan. Prinsip keadilan, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Termasuk agama apapun juga. Agama apapun juga, supaya dapat hak yang sama. Jadi, misalnya contoh umat Katolik di Jakarta. Ada beberapa gereja di sana yang sudah hampir 40 tahun IMB-nya tidak keluar. Diurus tidak pernah selesai, tidak pernah selesai, tidak pernah selesai. Dan tidak ada gubernur-gubernur yang mau menyelesaikannya. Alhamdulillah di periode kami persoalan-persoalan itu tuntas selesai dan IMB-nya keluar. Oke? Dan itu boleh dicek ke gereja Katolik di Jakarta. Apa prinsipnya? Prinsip kesetaraan. Begitu juga dengan masjid. Ada masjid yang tidak keluar IMB-nya. Kenapa? Karena lingkungan di sananya mempersoalkan. Seringkali bukan prosedurnya, lingkungannya. Bicara lingkungannya, IMB-nya keluar. Prinsip itu yang kami pegang. Karena kami meyakini persatuan itu harus ditopang dengan rasa keadilan. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa hidup jika ada keadilan. Tanpa keadilan tak ada persatuan. Coba Antonius pikir, bisakah kita bersatu dalam ketimpangan? Sulit. Bersatu dalam keadilan. Jadi prinsip yang kami bawa menjaga keadilan. Begitu ada keadilan, maka Bhinneka Tunggal Ika akan hidup berdampingan dengan baik. Keadilan. Semua mendapatkan haknya. Nah, di sisi lain, kalau kampanye pasti berusaha memberikan label pada lawan, pasti. Pasti dan labelnya biasanya nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Nah, saya ingin sampaikan, takut itu abstrak. Kalau risiko itu bisa diukur. Kalau Anda sekolah bisnis, pasti ada nanti business risk, risiko bisnis. Tapi tidak ada business fear. Karena fear itu nggak ada ukurannya. Nah, jadi saya ingin sampaikan, jangan kita terbawa dengan orang-orang yang memberikan rasa takut yang tak beralasan. Ketika mau mengecek
apakah besok saya berperilaku melindungi semua, maka lihatlah kemarin. Apakah kemarin saya melindungi semua? Jika kemarin melindungi semua, maka Anda bisa memprediksi besok dia akan melindungi semua. Oke? Bila kemarin tidak melindungi semua, maka Anda bisa memprediksi besok akan tidak melindungi semua. Itulah logical thinking. Jadi kami sampaikan lihat rekam jejaknya. Dan rekam jejaknya melindungi semua. Insya Allah dengan cara begitu maka Bhinneka Tunggal Ika kita akan terus terjaga. Dan perasaan kebangsaan kita akan hidup. Di mana kita tempatkan merah putih di atas bendera apapun juga. Begitu.